Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid At-Tawabin yang setia dan istiqamah hadir mendengarkan sedikit tambahan ilmu dalam tematik Al-Quran dalam rangka meningkatkan spiritual akidah, keimanan dan keislaman kita melalui sentuhan-sentuhan kerohanian yang kita nukil dari Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Hadir di sini alhamdulillah Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, semoga beliau selalu sehat, berkah dan panjang umurnya. Juga kepada sesepuh kita Bapak Haji Nalih, doanya juga sama, semoga tetap sehat, berkah dan panjang umurnya. Juga guru kita Ustadz Al-Faizin Usman, doa kita juga sama, semoga beliau tetap sehat, berkah dan panjang umurnya. Juga di sini ada ibu-ibu kami yang kami cintai dan kami hormati, ada Ibu Fakhrunisa atau istri saya yang tercinta, ada Ibu Erna, ada neneknya siapa tuh, ada neneknya Arai, benar ya? Ya. Semoga ibu-ibu di sini selalu istiqamah dalam iman Islam, kemudian sehat, berkah dan panjang umur, serta rezekinya lancar, selalu setia melayani suami dan selalu berkah. Dan ada mamanya Nopal juga sebagai bendahara kita. Semoga selalu dilancarkan urusannya, tetap semangat dalam mengabdikan diri, menjalani tugas-tugas terutama di masjid kita, Masjid At-Tawabin. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Sering kita mendengar fis-sihah wal afiyah. Bedanya apa? Sehat itu yang terkait dengan jasmani kita. Tidak ada penyakit-penyakit yang membuat kita menjadi sedikit terganggu aktivitas kehidupan kita. Kemudian ada afiat, sehat rohani. Hatinya bersih, pikirannya bersih. Jiwanya lapang. Itu namanya afiat. Kesehatan rohani. Dua-duanya sangat kita butuhkan. Sehat jasmani kita butuh supaya kita bisa beribadah dan melaksanakan tugas-tugas kita di dunia ini. Kita juga butuh sehat rohani agar jiwa kita lapang, hati kita tenang, pikiran kita jernih, bersih. Ya, kalau seperti itu yang kita rasakan, betapa ringannya hidup kita, betapa indah dan nikmatnya hidup kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini selalu kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Andaikan kita sakit, ya sakitnya biasa-biasa saja ya jemaah ya. Jangan sakit parah, repot juga. Ya biayanya besar, kemudian menyusahkan orang banyak, ya kan? Kalau bisa sih kita mau pada Allah, sakitnya yang biasa-biasa saja. Pusing sedikit, pilek sedikit, ya nggak apa-apa ya.
Demikian. Nah untuk penyakit rohani, nah jangan sampai kalau itu. Kalau penyakit jasmani ya boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu parah ya. Tapi kalau penyakit rohani jangan sampai. Jangan sampai kita terserang namanya penyakit rohani, itu akan merusak sistem perjalanan hidup kita. Merusak akal kita, merusak jiwa kita, merusak cara pandang kita. Kalau rohani kita sakit, iman kita kosong, keikhlasan kita tidak ada, ya itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki arah yang jelas dalam hidup. Demikian. Nah selanjutnya kita lanjutkan pengajian tematik Quran kita. Semoga Bapak Ibu bersabar. Sabar gak nih? Sabar yang mendengarkan. Apalah saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini ulama bukan. Ilmunya juga enggak ada seujung kuku. Ya saya enggak punya apa-apa. Saya enggak bisa apa-apa. Siapa saya gitu loh. Saya ini tahu diri. Ya, cuma nekat aja daripada kosong. Enggak ada yang ngisi pengajian di sini. Bagusnya sih yang ngisi pengajian ulama-ulama yang hebat. Ilmunya hebat. Keimanannya hebat. Pendidikannya tinggi. Itu baru mantap. Ya ini kan hanya ngisi ibaratnya kekosongan. Katanya tak ada rotan, akar pun jadi. Jadi mohon dimaklumi. Tapi saya mohon kepada para jamaah, jangan lihat orangnya. Kalau lihat orangnya nggak bakal mau mendengar siapa saya. Ya saya ini bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa, ilmu pun tidak ada seujung kuku. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat saya, ya nggak akan mau mendengarkan. Dan saya yakin para jamaah mungkin ilmunya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, mungkin lebih beriman dan lebih bertakwa. Ya. Dengarkan apa yang disampaikan. Kalau itu baik, kalau itu benar, mari kita terima. Kalau itu salah karena kebodohan saya, karena ilmu saya yang cetek ini, ditinggalkan atau diberikan masukan. Makanya saya rekam ini, divideokan supaya saya bisa mendengarkan. Mungkin ada penyampaian yang kurang, yang salah, nanti kita bisa perbaiki. Ya, alhamdulillah kita bisa terus istiqomah. Harapan kita suatu saat ada yang menggantikan saya di depan di sini. Ulama yang hebat, ya derajatnya hebat, semuanya hebat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dengan cara itu jamaah kita makin banyak. Betul jamaah? Kalau yang ngisi narasumbernya top, ya ilmunya top, imannya top, akhlaknya top, ya mungkin jamaahnya banyak. Ya karena yang ngisi ini, ya seperti ini, ilmu seadanya, ya seperti ini yang datang. Tapi kita bersyukur. Alhamdulillah. Untung ada yang mau datang dengerinnya enggak. Dulu pernah ada yang ngaji satu orang. Ya Allah. Sedih tapi bagaimana. Satu orang yang datang. Berapa kali itu. Kadang 2 orang. Nah sekarang ini alhamdulillah lumayan. Ini saja yang hadir berapa orang ini. Ada 7 orang ya. Alhamdulillah. Anggaplah 700. Ya, biar semangat. Ya. Jadi dengan modal semangat dan keinginan kita menyebarkan dakwah Islam, maka kegiatan taklim tematik Quran ini berjalan sudah kurang lebih 7 tahun ini. Alhamdulillah. Doakan semoga kita tetap istiqamah dan saya bisa memberi sedikit yang saya miliki untuk pencerahan diri kita, pencerahan lingkungan kita. Karena kalau nggak ada pengajian, waduh, ngeri ya. Nggak ada sinar cahaya iman Islam, ini lingkungan kita ngeri. Nanti paham-paham sesat masuk, ajaran-ajaran sesat masuk, pergaulan-pergaulan menyimpang masuk karena tidak ada cahaya. Kalau ada suara-suara pengajian seperti ini bisa menyinari
hati kita, menyinari lingkungan kita, menyinari keluarga kita, menyinari anak keturunan kita. Sehingga PGH Blok A ini kalau kita masuk di sini ada suasana yang memiliki aura spiritual yang membuat kita senang, tenang, nyaman di tempat ini karena senantiasa disirami dengan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, pengajian-pengajian. Makanya mohon selalu didukung ini, terutama oleh DKM kita. Enggak apa-apa, yang datang walaupun beberapa orang, kita akan terus maju ke depan. Ya, karena yang kita cari bukan banyak atau sedikitnya jamaah, yang kita cari adalah berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita lanjutkan tematik Al-Qur'an, kita masih membahas bab al-aqidah seputar Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Semua Asmaul Husna ini terkait dengan bab al-aqidah. Kalau kita bisa memahami, menjabarkannya, mengenalnya dengan pemahaman yang mendalam, dengan kecerdasan akal kita, maka akidah kita senantiasa terjaga, senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Allah itu maha baik, memberikan kita ilmu-ilmu untuk membentengi perjalanan kehidupan kita. Salah kita memilih keyakinan, salah kita memilih akidah, fatal akibatnya. Sementara hidup kita di dunia tidak lama. Hidup yang selama-lamanya kekal abadi di sana, di akhirat. Kalau akidah kita salah, kalau keyakinan kita salah, itu akan menjadi derita tiada henti di akhirat nanti. Tapi kalau akidah kita lurus, kalau akidah kita benar, itu adalah suatu bekal terbaik kita untuk mendapatkan kenikmatan hidup, kebahagiaan sejati selama-lamanya, baik di alam kubur maupun di alam akhirat di surga. Bagaimana caranya? Allah membimbing kita, Rasul membimbing kita dengan sama-sama memahami Asmaul Husna. Bahkan dikatakan dalam hadis, barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan Asmaul Husna, masuk ke dalam surga. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan Asmaul Husna, dia pasti masuk surga. Dan kita ingin mendapatkan bagian dari itu, maka lewat usaha kita memahami, menghafalkan, mengamalkan Asmaul Husna, harapan besar kita nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Asmaul Husna kita akan bahas sedikit, yaitu yang ke-86, Al-Muqsit. Apa jemaah? Al-Muqsit artinya Allah yang memberi keadilan. Kan ada dulu Al-Adal. Kalau Al-Adal artinya Allah Maha Adil. Kalau Al-Muqsit, Allah yang memberi keadilan. Itu bedanya ya. Kalau Al-Adal, Allah Maha Adil. Sifatnya Allah Maha Adil. Sedangkan pemberiannya dalam bentuk keadilan demi keadilan, itu namanya Al-Muqsit. Dapat kita jumpai dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ya, pada ayat ke-29. Ya. Surat Al-A'raf itu adalah surat yang ke-7, jumlah ayatnya 206. Berada pada 2 juz karena ayatnya panjang-panjang. Juz ke-8 dan juz ke-9. Ya. Juz ke-8 dari ayat 1 sampai ayat 87. Juz ke-29 dari ayat 88 sampai ayat 206. Kata-kata Al-A'raf yang artinya tempat tertinggi itu ada pada ayat
yang ke-46. Dikatakan al-a'raf, nanti di akhirat itu ada dinding pemisah. Ya, temboknya, pagarnya tinggi. Ya, makanya dinamakan al-a'raf. Di situ tempat penampungan bagi orang-orang yang sama jumlah dosanya dan pahalanya sama. Mereka ditempatkan di al-a'raf namanya. Kemudian bisa melihat dua golongan manusia. Ada golongan orang yang akan masuk surga dan ada golongan orang yang akan masuk neraka. Nah, golongan orang yang masuk surga itu terlihat dari wajahnya. Wajahnya putih bersinar. Sedangkan golongan yang masuk neraka itu terlihat dari wajahnya hitam pekat. Tidak ada enaknya dilihat, menyeramkan. Itu golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang di al-a'raf ini ketika dicek sama antara pahala dan dosanya, ingin sekali masuk ke dalam surga. Dengan rahmat Allah ingin banget tuh. Sampai berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami bersama orang-orang zalim. Orang-orang yang banyak dosa itu. Dia berdoa memohon pada Allah agar ikut juga masuk ke dalam surga. Karena ini mengkhawatirkan ini. Bisa saja masuk surga, bisa saja masuk neraka. Karena amalnya sama. Ya. Nah, di sini berlaku syafaat Nabi. Kalau syafaat Nabi diterima, maka dengan rahmat Allah, orang ini akan masuk ke dalam surga. Jangan-jangan kita ini ya. Jangan-jangan ya. Mungkin kita nih antara dosa dan pahala setelah dicek sama kali ya. Mungkin ya. Ya. Harapan kita sih semoga tidak demikian. Ya, semoga amal pahala kita lebih banyak daripada amal dosa kita. Walaupun lebihnya satu. Ketika dicek ini di akhirat, dilihat pahala kita timbangannya lebih dari satu. Udah selamat udah itu. Ya, makanya mari kita bantu diri kita agar dalam perjalanan menuju akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dengan sering-sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nikmat rasanya kita baca salawat. Bagaimana kalau Bapak Ibu nanti ditakdirkan oleh Allah bisa umrah atau haji, kemudian berkunjung ke makam Nabi, kuburan Nabi di Madinah. Ya Allah, baru kita berasa di situ. Kita baca salawat di depan kuburnya Nabi, menangis kita, terharu kita. Seakan-akan kita bertemu dengan beliau. Ya, dari jauh saja kita rindu dengan Nabi kita seperti ini, yang telah berjasa membimbing kita ke jalan yang benar. Bagaimana nanti para jamaah hadir di makam Nabi? Iya, ya Pak Haji Nali yang sudah merasakan ya. Saya doakan nih Bapak Ibu yang belum haji atau umrah, semoga cepat berangkat. Amin dong. Kalau udah Allah takdirkan, nggak usah nunggu 20 tahun, 15 tahun. Kalau Allah udah takdirkan
Tahun ini berangkat atau tahun depan berangkat bisa. Allah tuh punya cara untuk memberangkatkan hambanya menuju Mekah Madinah. Makanya perkuat iman kita, tanamkan rasa cinta yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, agar kita dapat dipanggil dengan segera ke tanah suci. Walaupun gak ada modal, nanti Allah yang berangkatkan. Betapa banyak orang yang tidak punya modal bisa ke sana. Alhamdulillah. Itu karena betapa cintanya kepada Allah, pengen melihat Ka'bah, pengen tawaf, ya kan, pengen wukuf, pengen lihat kuburan Nabi, pengen sholat di Madinah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan oleh Allah untuk bisa segera pergi haji dan umrah dengan caranya, dengan kun fayakunnya. Sebab kalau nunggu haji sekarang bisa sampai 20 atau 25 tahun. Pak Didi umpama daftar sekarang, umur udah 40 lebih ya. Nanti bisa haji 60, 70 tahun. Waduh. Makanya banyak yang sudah meninggal duluan karena terlalu lama menunggu. Dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita cepat segera naik haji dan umrah, enggak usah nunggu lama-lama. Amin ya rabbal. Insyaallah makbul ini. Insyaallah nanti. Mudah-mudahan demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Qul, katakanlah, amara telah menyuruh, Rabbi Tuhanku, bil qisti dengan berbuat keadilan, wa aqimu dan luruskanlah, wujuhakum wajahmu, inda di kulli setiap masjid bersujud atau salat, wad'uuhu dan berdoalah padanya, mukhlishina mengikhlaskan, lahu kepadanya, ad-din ketaatan atau agama, kama sebagaimana, bada'akum dia mulai menciptakan kamu, ta'udun kamu akan dikembalikan. Dari ayat ini kita dapat pembelajaran bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Memang di ayat-ayat tersebut tidak disebutkan kata-kata al-muqsit yang menjadi sifat Allah yang maha memberi keadilan. Di sini disebutkan al-qisti. Ya. Walaupun tidak disebutkan kata-kata al-muqsit, tetapi yang memerintahkan berbuat adil itu Allah. Nah, karena Allah yang memerintahkan berbuat adil, maka sesungguhnya Dia menginginkan keadilan, karena Dia sifatnya maha memberi keadilan. Kemudian luruskan wajahmu ketika di masjid melaksanakan ibadah sholat. Maksudnya luruskan niatmu. Jangan niat yang lain. Niat kita di sini untuk mengikhlaskan diri melaksanakan ajaran-ajaran agama. Jangan sampai ada niat kita yang tidak dibenarkan. Ada niat-niat ingin dipuji, ada niat-niatnya ingin pamer. Pokoknya niat-niat duniawi itu singkirkan. Karena sangat-sangat disayangkan, kita sudah rajin ke masjid untuk sholat, untuk ngaji, tetapi niat kita bukan lillahi ta'ala, itu enggak ada pahalanya, nol. Sangat disayangkan itu.
Ya, karena kita akan kembali nanti. Jadi kita datang ke masjid ini untuk menyiapkan bekal kembali kita dengan sholat jamaah seperti ini, dengan pengajian seperti ini, ya. Lurus niat kita, maka akan menjadi pahala terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kita akan dipersilakan masuk ke dalam surganya. Semoga segala amal soleh, amal ibadah kita di masjid ini selama kita hidup Allah berkenan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-muqsid jika diartikan maha memberi keadilan kepada semua yang dia ciptakan, berjalan sesuai yang ditakdirkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini adalah makna al-muqsid, yaitu Allah Maha memberi keadilan kepada semua yang dia ciptakan, berjalan sesuai apa yang ditakdirkan. Ya. Semua yang Allah ciptakan ini dengan keadilan. Tidak ada yang jelek, ya. Tidak ada yang merugikan, tidak ada yang buruk. Semua diciptakan dengan adil dan sesuai dengan tempatnya, posisinya, porsinya masing-masing. Ya, coba lihat sekeliling kita betapa adilnya Allah Ta'ala menumbuhkan tanaman di tempatnya dengan subur. Kemudian tanaman tersebut tidak dibiarkan mati. Lalu dengan keadilan Allah, Allah menurunkan hujan seperti sekarang ini. Kemudian lihatlah hewan-hewan, betapa adilnya Allah. Tidak dibiarkan hewan-hewan tersebut mengalami suatu kekurangan dalam rezekinya. Allah memberikan rezeki-rezekinya kepada hewan-hewan tersebut. Demikian juga kepada manusia, betapa adilnya Allah Ta'ala. Lihatlah susunan tubuh kita, betapa adilnya Allah Ta'ala, seimbang. Lihatlah telinga kita, kiri kanan seimbang. Itu betul keadaan Allah Ta'ala. Tepat, pada tempat yang terbaik. Lihatlah kepala kita, ada rambutnya, ada mukanya, ada akalnya. Itulah bentuk keadaan Allah yang diletakkan. Kaki kita di bawah, beriring, bersamaan, berjalan. Itu adalah bentuk keadilan Allah. Kalau Allah nggak adil, coba umpamanya kaki sebelah di bawah, kaki sebelah di atas, maka bagaimana kita bisa berjalan dengan sempurna? Atau mata kita satunya di bawah, satunya di atas, repot. Itu bentuk keadilan Allah. Mata kita kiri kanan tepat di posisinya, sehingga kita bisa melihat ke depan, ke kiri dengan melirik, ke kanan dengan melirik, dengan dua bola mata sekaligus. Betapa adilnya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian menyembunyikan usus-usus kita yang berurai, yang menyeramkan. Ini yang Pak Ustadz Al-Faizin Usman tahu itu. Kalau dibongkar usus-usus kita, waduh mengerikan ya. Bentuknya saja di dalam itu jelimet, mumet, ruwet, bahasa Jawa gitu, melingkar-lingkar, berputar-putar. Belum lagi ada kotoran di dalam itu. Coba kalau Allah nggak adil, maka Allah nggak akan mungkin menutup usus-usus itu akan berurai. Tidak ada yang mau dekat dengan kita kalau usus-usus itu terlihat, nampak. Nggak ada yang mau kenalan dengan kita. Semua orang jijik. Ya, kotoran kita nampak. Nggak ada yang mau melihat itu. Itulah bentuk keadilan Allah yang diberikan kepada kita dan kepada semua makhluk-makhluknya.
Jika manusia berbuat kebaikan, Allah pasti memberi balasan. Dunia akhirat dapat keberkahan, masuk surga penuh kenikmatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Katanya kita kalau sering nyanyi, sering bernasyid seperti ini, hormon kebahagiaan kita akan tumbuh dengan suburnya. Kalau kita sering nyanyi, apalagi nyanyi Islam, itu ada rasa bahagia di hati, rasa senang gembira. Kita senyum, kita nyanyi, bersenandung, itu membuat kita rileks. Jadi hidup jangan terlalu serius. Makanya rata-rata semua orang membutuhkan yang namanya nyanyi. Betul jamaah? Ibu-ibu biasa kan nyanyi nih sambil gosok, nyanyi-nyanyi, ya enggak? Sambil nyuci, sambil ngapel nyanyi, apa baca sholawat. Karena itu membuat kita menjadi rileks, tidak bete menghadapi hidup ini. Apalagi kita nyanyi, bernasyid, bersolawat lagi. Ini adalah seni tingkat tinggi. Makanya kita hadir di sini, di samping dapat ilmu, juga dapat hiburan, tenang hati kita, bahagia hati kita. Karena disirami dengan nasyid-nasyid, salawat-salawat yang mengandung seni yang membuat hati kita lapang dan bahagia. Betul jamaah? Alhamdulillah. Nah ini bentuk keadilan Allah. Jika manusia berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Apa itu? Akan mendapatkan keberkahan. Ya. Dunia akhirat mendapatkan keberkahan. Karena intinya orang yang berbuat baik itu kan pasti bergerak dia. Orang yang bergerak dalam kebaikan pasti dapat keberkahan. Ini Pak Didik Soekardi, kalau diam aja di rumah nggak bergerak, nggak dapat rezeki dia. Kalau dia bergerak ini ada saja rezekinya. Tiba-tiba ada orderan, tiba-tiba ada bonus. Iya. Semua kita kalau bergerak Allah kasih rezeki. Ibu-ibu jangan mentang-mentang jadi ibu rumah tangga diam aja di rumah nggak bergerak, nggak dapat berkah. Kalau ibu-ibu bergerak di rumah, kerjakan itu semua lillahi ta'ala. Nyapu dengan ikhlas, masak dengan ikhlas, ya kan? Mendidik anak dengan ikhlas, merawat anak dengan ikhlas, itu sumber keberkahan. Nanti efeknya apa? Rezeki suami makin lancar, kehidupan makin nyaman. Tapi kalau ibu-ibu diam aja di rumah cuman main HP, nggak ada kerjanya cuman main HP, gelap itu rumah, nggak ada berkahnya. Rezeki suami makin seret, nggak ada berkahnya. Jadi ibu sesungguhnya ya melakukan apapun tugas di rumah sebenarnya untuk membantu suami. Apalagi ibu sampai sholat duha, ya mendoakan suami semoga rezekinya lancar, semoga rezekinya banyak. Waduh, luar biasa. Jadi kami sebagai suami di luar itu bekerja, itu bergantung bagaimana istri di rumah. Kalau istri di rumah mendoakan, mendukung, ya kan, menjaga rumah, merawat rumah, maka Allah akan memberikan rezeki-rezeki kepada suami, juga kepada istri. Insya Allah. Makanya mulai sekarang berbuat baik itu nggak pakai syarat. Ini kalau saya berbuat baik dapat apa ya? Ini kalau saya berbuat baik, apalagi mengharapkan pujian, wah Allah cabut tuh keberkahannya. Kita ngaji nih ibu, bapak, walaupun ini bagus, baik. Kalau niatnya mengharapkan pujian, nggak dapat berkah, malah dapat dosa. Makanya niatnya lillahi ta'ala saja, nggak pakai syarat. Termasuk ibu-ibu yang sering menaruhkan sebagian rezekinya di tromol, di masjid apa di mana. Niatnya udah lillahi ta'ala, nggak usah niat kalau saya bersedekah 10.000 biar saya dapat 1 juta, nggak usah. Itu serahkan kepada Allah. Karena nanti takut khawatir kecewa. Sudah setiap hari sedekah 10.000, setahun 2 tahun, tapi kok gini-gini amat. Amat aja gak gini-gini, ya enggak. Jadi gak usah niat macam-macam. Udah lillahi ta'ala. Nanti Allah yang mengatur semua.
Karena pasti kebaikan-kebaikan itu akan memberikan berkah kepada kita. Yakin jamaah. Makin sering kita bergerak mengejar kebaikan, maka keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Dunia kita berkah, apalagi di akhirat. Apa keberkahan tertinggi di sana? Masuk surga penuh kenikmatan, bertemu Rasulullah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Islam itu tidak malu berbuat baik. Walaupun dia nyapu, walaupun dia ngepel, enggak malu dia. Ya, karena ingin kebaikan-kebaikan itu bertambah. Enggak malu dia. Karena dalam Islam itu kebaikan-kebaikan apapun kalau kita laksanakan dengan lillahi ta'ala akan menjadi pahala dan berkah untuk kita. Termasuk orang-orang yang ngulung itu jangan dianggap hina dan rendah. Justru yang mengemis itu yang hina. Kalau dia mulung, kemudian dia mulung untuk mencari rezeki dari Allah, maka mulungnya itu membawa berkah bagi dirinya. Jika manusia berbuat keburukan, Allah pasti memberi balasan. Tidak akan dapat keberkahan, masuk neraka penuh kemelaratan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Nah, sebaliknya, kalau manusia berbuat keburukan, kejahatan, kemungkaran, maka dia akan mendapatkan balasan. Apa? Tidak akan dapat keberkahan. Coba lihat itu penjahat-penjahat itu. Umpamanya pencuri atau koruptor. Walaupun kelihatannya yang dicuri atau dikorup itu ratusan juta, miliaran, ya, mungkin secara hitungan matematika dia akan bahagia. Tidak. Demi Allah saya bersumpah. Karena dalam harta yang didapatkan dengan cara yang jahat pasti tidak ada berkahnya. Cepat atau lambat orang tersebut akan masuk kepada sanksi-sanksi yang akan diberatkan oleh hakim, akan diputuskan oleh hakim. Bisa masuk penjara kalau mencuri kan menurut pasal KUHP 362 kalau nggak salah ya. Pencurian itu akan dipenjara maksimal 5 tahun. Ya kan? Kalau dia membunuh, ya, orang nyangka mungkin kalau dia membunuh karena membalaskan dendamnya dia bahagia. Tidak ada berkahnya orang membunuh. Dia bisa dipenjara seumur hidup atau dia bisa dihukum mati. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia keberkahannya hilang, apalagi di akhirat dia akan menderita hidup kekal abadi di sana. Ya, khalidina fiha. Oleh karena itu, keburukan sekecil apapun dihindari. Termasuk kita kan suka bercanda ini. Betul jamaah? Kita suka bercanda. Kadang bercanda itu boleh bercanda, ya, niatnya menghibur, tapi jangan ada unsur kebohongan. Ini banyak terjadi. Dia bercanda tapi dibumbu-bumbui dengan kebohongan. Itu juga termasuk keburukan. Jadi sekecil apapun keburukan itu kita hindari. Iya, kita hindari, kita jauhkan. Karena lama-lama sekecil apapun keburukan itu kalau ditumpuk lama-lama menjadi besar dan bisa menjadi dosa besar dan keberkahannya pun akan dicabut dengan seketika. Ya. Contoh apa contohnya yang dosa-dosa kecil? Banyaklah. Ya. Mungkin kita anggap remeh gitu, bekas putung rokok, maaf nih. Kecil ini ya. Kecil walaupun dosa juga kecil, anggapan begitu. Dibuang tuh bekas puntung rokoknya di jalan, di mana gitu. Jangan jamaah ya. Atau kita melempar duri, satu duri, ini mah kecil.
Kalau orang luka paling dikit. Jangan jamaah. Itu juga keburukan. Bisa membuat hidup kita tidak berkah. Jadi kalau bisa jamaah, kita belajar sama-sama. Kita hindari namanya keburukan. Iya. Kadang kita sering buruk sangka. Itu juga termasuk keburukan. Buruk sangka sama suami. Buruk sangka sama istri. Ini membuat kita nggak nyaman. Membuat kita nggak bahagia hidup. Karena keburukan itu akan melahirkan ya suatu derita dalam hidup. Kenapa? Karena dicabutnya berkah dalam hidup. Kita sebagai pasangan suami istri jangan suka buruk sangka. Kalau kita salah, segera kita memaafkan atau meminta maaf. Tidak ada yang dikecewakan oleh Allah pemberi keadilan. Apa saja yang Dia putuskan sudah diukur sesuai takaran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah tuh bertindak, bersikap dengan sikapnya yang maha adil dan maha bijaksana. Sudah diukur, sudah ditakar. Ya, tergantung usaha dan upaya kita. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh berusaha mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, maka kelak dengan keadilannya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Ya, di dunia juga sama. Kalau di dunia kita bersikap berakhlak yang baik, maka Allah akan menempatkan kita pada posisi-posisi yang mulia. Seorang istri ketika berbuat baik, melayani suaminya, ya, menghargai, menghormati suaminya, maka istri itu akan dimuliakan dan akan menjadi jalan tercepat masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena diantara syarat mudah seorang wanita masuk surga itu adalah taat patuh kepada suami. Di samping itu juga menutup aurat, kemudian puasa Ramadan dan menjaga kehormatannya. Ya, demikian. Jadi kita para jamaah, sesungguhnya apa yang kita rasakan itu adalah bentuk keadilan Allah. Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Itu karena keadaan Allah diputuskan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Oleh karena di tempat kita ini, di masjid ini, para pengurus, ayo sama-sama kita kelola masjid ini dengan manajemen kemasjidan, pengelola masjid yang benar. Agar Allah memberikan keadilan di sini. Ini belum apa-apa saja, kita sudah berusaha nih lurus mengelola masjid kita. Alhamdulillah, coba lihat keadilan Allah tuh. Begitu cepatnya. Betul jamaah? Ada AC tuh, 4. Ya, ada karpet nih baru-baru. Jadi buktikan nanti keadilan-keadilan Allah di sini. Kalau Pak Didi sebagai DKM memanage kepengurusan masjid dengan standar ya, kepengurusan masjid yang ditetapkan, maka Allah berikan keadilan-keadilan yang banyak di sini nanti. Alhamdulillah nanti kita akan maulid tanggal 6 Oktober. Itu nggak disangka-sangka. Iya, 6 November. Itu nggak disangka-sangka itu. Dananya lumayan itu untuk transport penceramah dari Kerawang lagi. Tapi dengan keadilan Allah, ada hamba Allah yang mengcovernya, yaitu Pak Supar. Kita doakan semoga panjang umur, semoga murah rezeki. Juga ada Pak Entit, ada Pak Tasib dan lain-lain. Allah akan menunjukkan keadilannya. Menurut rencana bahwa dana yang kita butuhkan untuk acara Maulid nanti adalah sekitar 8 jutaan. Besar memang itu. Besar, tapi jangan takut. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah para jamaah akan mendukung dan akan memberikan dana-dananya untuk kebaikan dan kemajuan syiar-syiar agama di sini. Karena terbukti selama ini kegiatan-kegiatan apapun kita lakukan awalnya puyeng, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Jadi tergantung sangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau sangka hambanya bisa, yakin, mampu, maka Allah akan memberikan jalan-jalannya. Tapi kalau belum apa-apa kita pesimis, bisa enggak ya? Mampu enggak ya?
Sudah tidak ada jalan-jalan yang akan membuat diri kita menjadi lega, ya. Karena sifat ini adalah bergerak. Kita bergerak ini mensyiarkan agama Allah. Ini keberkahan tingkat tinggi ini. Kita mengadakan Maulid Nabi, kita mensyiarkan agama Allah, bergerak menegakkan agama Allah, ini keberkahan tingkat tinggi. Ada nanti hikmah-hikmah yang akan diberikan kepada kita. Insya Allah nanti ya ada Allah SWT akan berikan keberkahan untuk kita. Semoga dengan Al-Muqsid ini kita dapat menegakkan keadilan di muka bumi ini. Sehingga Allah SWT memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita di dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersyukur dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.